Apakah masyarakat adat harus memiliki wilayah adat? Ini pelajaran dari Sunda Wiwitan ya. Jadi perdebatan mengenai rancangan undang-undang masyarakat adat hampir selalu berujung pada satu persoalan yang sama, wilayah adat. Kekhawatiran bahwa pengakuan masyarakat adat akan berbenturan dengan kawasan hutan, dengan hak guna usaha, tata ruang, atau berbagai izin pemanfaatan sumber daya alam. Ini membuat pembahasan sering berhenti sebelum menyentuh persoalan yang paling mendasar. Padahal pertanyaan yang seharusnya diajukan pertama-tama bukan di mana wilayah adatnya, melainkan apa kebenaran sejarahnya. Dalam negara hukum, kepastian hukum tidak dibangun dengan mengabaikan fakta, tapi dengan menemukan fakta secara objektif. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 mengamanatkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sedang pasal 28D ayat 1 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Amanat konstitusi tersebut menuntut negara melakukan identifikasi, melakukan pembuktian secara jujur terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, bukan menolaknya karena persoalannya rumit. Saya mengistilahkannya sekarang dengan masyarakat adat, sesuai dengan perkembangan kontemporer saat ini, sesuai dengan penghargaan kepada kelompok ini. Saya menyebutnya masyarakat adat. Nah, kasus Sunda Wiwitan ini menunjukkan ya, mengapa pendekatan tersebut sangat penting. Selama ini, perhatian sering tertuju pada ada atau tidaknya satu wilayah adat yang masih utuh. Padahal sejarah sebuah komunitas itu tidak pernah berhenti pada kondisi yang terlihat hari ini. Sejarahnya tentu ada di masa yang lalu. Kolonialisme, pembangunan, perubahan tata ruang, ekspansi perkebunan, pertambangan, atau kebijakan negara selama puluhan tahun atau mungkin lebih jauh lagi tentang berbagai hal ya yang terkait dengan wilayah ini dapat mengubah hubungan suatu komunitas ya, suatu masyarakat adat dengan tanah leluhurnya. Eh, Tanah leluhurnya bisa berubah menjadi pertambangan, bisa berubah menjadi perkebunan, bahkan menjadi hak milik pribadi banyak orang ya. Nah, oleh karena itu, keadaan saat ini tidak selalu mencerminkan keadaan historis yang sesungguhnya. Nah, disinilah prinsip kepastian hukum harus dipahami secara utuh. Jadi kepastian hukum itu bukan sebatas memberikan jawaban yang cepat, tapi memberikan jawaban yang benar berdasarkan bukti. Nah, negara berkewajiban menelusuri sejarah, menelusuri antropologi, genealogi, hukum adat, juga berbagai bukti lain untuk bisa memastikan apakah suatu komunitas itu memang merupakan masyarakat adat dan bagaimana hubungan historisnya dengan wilayah leluhurnya atau dengan hal-hal lain yang terkait dengan masyarakat dengan adatnya ya. Nah, apabila penelitian menunjukkan bahwa suatu wilayah adat pernah ada, tetapi kemudian hilang, entah itu akibat kebijakan negara, akibat kolonialisme, atau proses sejarah yang tidak pernah diperbaiki, maka hilangnya wilayah tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus keberadaan masyarakat adat itu sendiri tentunya. Eh, nah, eh, mengapa saya menyatakan hal itu? Pandangan ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP ya. Ini menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan identitas, mempertahankan budaya, kelembagaan, hubungan khusus dengan tanah, dengan wilayah, dengan sumber daya alam tradisional mereka. Tahun 2007 itu. Eh, Deklarasi itu tidak pernah mensyaratkan bahwa masyarakat adat harus masih menguasai seluruh wilayah leluhurnya ya, supaya diakui sebagai indigenous people ya. Yang ditekankan adalah kesinambungan sejarah, hubungan yang bersifat historis, budaya ataupun spiritual dengan tanah leluhur. Tanah leluhur ini tidak
tidak harus sebetulnya ada di satu wilayah tertentu. Bisa jadi setelah ditelusuri, masyarakat adat ini memang menyebar di banyak wilayah, dan di banyak wilayah itu ada tanah-tanah leluhur. Jadi itu adalah bagian, tanah leluhur itu adalah bagian yang memang melekat pada masyarakatnya dan tidak selalu ada. Tergantung historis yang pernah terjadi dalam hidup mereka. Nah, kita lihat praktek di berbagai negara Asia. Ini ada pendekatan yang serupa ya, yang mirip ya. Misalnya bangsa Ainu di Jepang. Bangsa Ainu tetap diakui sebagai masyarakat adat, meskipun sebagian besar wilayah leluhurnya ini tidak pernah direstitusi. Nah, lalu Filipina, ini melalui Indigenous People Rights Act, IPRA, tahun 1997, itu mengakui masyarakat adat sambil menyelesaikan penetapan ancestral domain secara bertahap. Nah, kalau di India, pengakuan terhadap berbagai kelompok scheduled tribes itu tidak selalu bergantung pada keberadaan satu wilayah komunal yang masih utuh ya. Ini pengalaman-pengalaman tersebut kan menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat itu bertumpu pada apa? Pada pembuktian sejarah dan identitas kolektifnya. Jadi bukan semata-mata pada kondisi fisik wilayah saat itu. Nah, perspektif inilah yang relevan untuk melihat masyarakat adat Sunda Wiwitan. Apabila komunitas ini masih mempertahankan sistem kepercayaan, ada pranata adat, ada ritus budaya, memori kolektif, dan hubungan historis dengan tanah leluhur, maka seluruh unsur tersebut merupakan fakta hukum yang harus diperiksa secara objektif. Negara tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa masyarakat adat tidak ada hanya karena wilayah adatnya tidak lagi utuh atau sulit diidentifikasi. Nggak bisa begitu. Justru negara itu punya kewajiban menelusuri apakah kondisi tersebut itu adalah akibat perjalanan sejarah yang selama ini tidak pernah memperoleh perlindungan hukum. Nah, karena itu RUU Masyarakat Adat seharusnya dipahami bukan semata-mata sebagai undang-undang tentang pengakuan, tetapi sebetulnya sebagai mekanisme nasional. Untuk apa? Untuk menemukan kebenaran historis dan memberikan kepastian hukum. Negara perlu membangun prosedur yang transparan dan berbasis bukti melalui penelitian sejarah, kajian antropologi, melalui pemetaan yang partisipatif, data geospasial, pemeriksaan hubungan antara masyarakat adat dengan rejim pertanahan, kehutanan, tata ruang. Ya, dengan mekanisme seperti itu, negara dapat memberikan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang merupakan masyarakat hukum adat, masyarakat adat, bagaimana hubungan historisnya dengan wilayah leluhur, bagaimana hak-hak yang harus dilindungi dan dalam sistem hukum nasional. Kita harus memandang Sunda Wiwitan lebih dari persoalan satu komunitas adat. Kalau menurut saya, kasus ini menguji apakah negara hukum benar-benar berani mencari kebenaran sejarah atau justru membatasi pengakuan pada kondisi administratif yang ada saat ini ya. Dalam negara hukum, kepastian hukum itu tidak boleh dibangun di atas pengabaian sejarah. Sebaliknya ya, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila negara bersedia mengungkap kebenaran historis, mengakuinya secara jujur, memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya tidak pernah hilang hanya karena pada masa lalu negara gagal melindungi.